Shalom. Loh, enggak ada yang dengar. Selamat pagi. Shalom. Yang di lantai 1 saya enggak dengar. Shalom. Weh, lantai 1 loh. Ya, punya tangan? Halo? Tanganmu berapa? 2. Jarinya ada 5. Kakinya 1. Loh, ada yang kakinya 1 katanya. Saya dengar dari kelas 4. Kedengaran. Ya, kakinya 2 gitu kok ditanyakan Bu Ririn. Maksud saya, yuk pagi ini kita gunakan tangan dan kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, ya. Terus nanti kita jalan dengan Yesus, ya. Yuk. Siap. Tangan dulu. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kaki. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lagi. Dua tanganku mempunyai, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Puji nama Tuhan. Kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Tangannya digunakan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal, dua tanganku direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Puji nama Tuhan. Kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan yuk. Jalan serta Yesus. Mana suaranya? Mana suaranya? Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, mari kita berdoa. Waduh, saya ngos-ngosan ini. Ya. Mari kita berdoa. Anak-anak silakan duduk dulu. Sorry. Sudah? Yuk, sikapnya yuk. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau mengajak kami untuk berjalan. Kami sudah melakukannya secara ragawi, namun arti dari berjalan akan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Pujian yang kami naikkan, biarlah boleh menjadi persembahan yang harum untuk nama Tuhan, dan nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Amin. Ya, terima kasih Noel. Keren, kemarin hanya latihan 1 kali loh. Karena saya ingat beberapa waktu yang lalu ensemble musik Noel yang main musik, sehingga dengan mudah Bu Ririn mengajak dia, ayo besok kita mau pelayanan bersama-sama. Saya pingin yang lainnya, terutama kelas 6
yang tidak memiliki waktu lagi cukup banyak di SD. Oleh sebab itu, teman-teman guru pasti akan melibatkan anak-anak secara bergantian ya, supaya banyak anak-anak yang belajar untuk tampil di depan atau memimpin. Itu nggak mudah, nredeg. Iyalah, ini tadi Bu Ririn juga nredeg. Setelah itu ngos-ngosan karena sadar diri sudah tidak mudah lagi. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Ini kelanjutan dari firman Tuhan kemarin yang dipaparkan oleh Bu Irma. Sudah ketemu Perjanjian Baru kitab kelima. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Kisah Para Rasul. Sudah ya? Baik. Saya akan bacakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes ya, yang akan ke bait Allah. Kemarin sudah dipaparkan oleh Bu Irma. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wow, keren ya. Nah, tema hari ini seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, berjalanlah. Ketika saya masih kecil, walaupun sekarang juga masih kecil, anak-anak maksudnya, ada guru sekolah minggu yang sangat Bu Ririn sukai. Ketika mau menyampaikan firman Tuhan yang temanya ini dari Kisah Rasul 3 ayat 6 terutama, nah dia enggak menyampaikan firman Tuhan, nyanyi. Loh, ada lagunya Bu? Ada, dan sampai sekarang Bu Ririn masih ingat. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan langkah dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Ketika Bu Ririn mendapat tugas, terjadwal di hari Selasa tanggal 16 April 2024, terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 6, langsung ding, teringat lagu ini. Dan berkat yang saya terima itu akhirnya saya pahami. Apa itu? Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Itu keren, seneng ya. Misal Noel minta ke mamanya, "Ma, aku tolong belikan mainan yang aku suka." Yang mana? Yang itu. Ternyata mamanya tidak membelikan mainan yang ditunjuk oleh Noel, tetapi diberikan yang lain. Terakhir diberikan juga mainan itu, jadi tambah banyak. Wow. Kalau kalian tahu seperti itu, enak ya, seneng ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ketika orang lumpuh ini yang minta-minta datang ke pintu bait Allah, itu saja tidak bisa, harus diusung atau digendong oleh beberapa orang. Jadi seolah-olah dia dipekerjakan ya. Dan yang diharapkan hanya satu, apa? Uang. Tapi apakah dia dapat uang? Oh, enggak. Dapatnya lebih banyak. Apa itu?
yaitu kesembuhan. Petrus, Yohanes datang ke bait Allah, di pintu dia melihat. Kemudian, emas perakku tak punya. Jadi emas perak aku enggak punya, uang juga enggak punya. Tetapi apa yang ada kan ku beri. Mereka rasul Tuhan, dijadikan alat oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Lalu kalian melihat bahwa si lumpuh menerima kesembuhan. Weh, sesimpel itu? Enggak. Ketika seseorang menerima berkat dari Tuhan yang wow banget, ya, tentu saja tidak akan diam. Tadi contohnya Noel. Kalau seandainya Noel diberi hadiah atau katakanlah apa yang dia minta itu melebihi apa yang dia inginkan, tentu saja akan bersorak kegirangan. Apalagi si lumpuh, dia minta uang. Uang itu kalau misalnya diberikan lalu digunakan untuk keperluan hidupnya, ya stop, habis. Tetapi kalau kakinya sembuh, tentu dia banyak hal yang dapat dilakukan. Bangkit dan berjalanlah. Tetapi Yohanes dan Petrus itu tidak diam, dia menolong. Ditolong, berdiri, kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-7 itu begini. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mata kaki itu mana? Daerah telapak kaki, ya, tumit. Nah itu kuat. Bayangkan saja, dia tidak pernah bisa berjalan, belum pernah rasanya berjalan itu bagaimana, lalu menerima kesembuhan. Tentu saja, nggak seneng tok, suweneng, ya, bahasanya orang Jombang, ya, suweneng. Yang dilakukan, dia berjalan, berdiri dulu ya, berdiri, kemudian berjalan, lalu lompat, setelah lompat, lari. Tapi yang dilakukan oleh si lumpuh ini, dia mengikuti rasul Tuhan, Yohanes dan Petrus masuk ke rumah Tuhan, mengikuti langkah-langkah dari rasul Tuhan itu. Dia bersyukur, dia menunjukkan kepada orang-orang, ini aku menerima mujizat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kamu ditolong oleh guru-guru ya. Seringkali kamu ditolong oleh orang tuamu. Sudahkah kalian berterima kasih? Udah Bu, udah bagaimana? Nggak nurut, itu bukan ungkapan terima kasih. Hadir terlambat ke sekolah itu bukan ungkapan terima kasih. Ya, tertib, menurut itu salah satu bentuk ungkapan terima kasih. Ingat ada 10 orang yang kena penyakit kusta, disembuhkan oleh Tuhan semuanya, tapi hanya 1 saja yang berterima kasih kembali ke Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Yang 9 plus hilang. Tapi si lumpuh ini enggak. Dia sadar diri, mujizat itu diterima. Kemudian yang dia lakukan adalah mengucap syukur pada Tuhan. Karena dia minta cuma sedikit uang. Terus ternyata Tuhan beri lebih dari yang dia butuhkan. Bahkan dalam kehidupannya kemudian memang tidak diceritakan oleh Alkitab, tentu saja kita bayangkan dia dapat melakukan banyak perkara. Nah, sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan dalam doa Bapa Kami. Nah, dalam doa Bapa Kami itu kan doanya adalah berikanlah kami makanan yang apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang apa enggak? Berikanlah kami secukupnya. Nah itu kadang-kadang kita hanya di bibir saja ngomongnya, ya, terus apal, tetapi tidak mengerti maknanya. Nah itu yang diajarkan oleh Tuhan.
dan Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita, lebih yang kita minta, lebih yang dari yang kita pikirkan. Ya. Oke. Anak-anak, dalam 1 tahun pelajaran ini, buku penghubung ini yang kalian miliki warnanya kuning ya. Waduh, nah ini kelihatan sedikit. Nah itu ada doa Bapa kami di halaman, ada enggak ya? Oh, di agenda, itu yang bahasa Indonesia. Sekarang ada lagi yang di buku penghubung halaman 23. Itu doa Bapa kami menggunakan bahasa Jawa. Baliknya, yuk ngintip yuk. Halaman 24 itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama-sama berdoa bersama Pak Yuman kalau tidak salah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi yang bahasa Jawa itu belum pernah. Loh, hampir 1 tahun loh ini. Kalau dulu tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, itu setiap hari Kamis doanya atau ngomongnya itu memakai bahasa Jawa. Angel Bu. Iya. Saya pun sebagai orang Jawa itu ya nggak pinter-pinter banget. Apalagi Pak Yuman ya. Karena Pak Yuman bukan orang Jawa. Nah, tapi ayo kita tidak melihat ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi karena kita hidup di Jombang yang menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian kita dan bahasa Indonesia yang aktif, dua bahasa itu, yuk kita akan bersama-sama mengingat ulang yang sudah bisa. Anak-anak GKJW keren, pasti hafal. Tetapi ada juga yang tidak hafal, gak isok Bu ngomongi. Nah, yuk hari ini kita berdoanya enggak tutup mata, buka mata, kemudian ayo kita mengucapkan bersama-sama. Nanti akan Ibu akhiri dengan doa secara pribadi ya. Oke, halaman 23 sudah ketemu? Sudah menemukan? Sorry, kata-katanya keliru. Sudah menemukan? Mari ya. Doa Bapa kami bahasa Jawa 2, 3. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem mugi rawuha, karsa dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sapunika, sakatahing lepat nyuwun pangapunten dalem, kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebihna saking panggoda saha linuwarna saking piyawon. Amin. Bahasa Jawanya seperti itu, tetapi bahasa Indonesia silakan kalian lihat sendiri di dalam buku agendamu halaman depan ya, setelah identitas diri. Baik, kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami belum terbiasa menggunakan bahasa Jawa di dalam memanjatkan doa Bapa kami, tetapi kami mau belajar seperti anak-Mu yang berharap untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Namun Engkau memberi lebih dari itu. Engkau mengajarkan dalam doa Bapa kami untuk makanan yang secukupnya, berkat yang secukupnya. Namun Engkau memberi lebih. Hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti anak-anak-Mu yang ada di dalam renungan pagi ini. Kami baca dari Kisah Rasul 3. Engkau mengajarkan kepada kami ketika kami minta sesuatu, Engkau pasti akan memberi. Dengan iman kami akan meminta kepadamu. Oleh sebab itu, ajar kami setiap hari memperbaharui iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Hari ini
kami mau mengajar. Tuhan sendiri yang memampukan kami semua untuk dapat fokus di dalam kerja kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.